Terkait dengan Bu Santi duduk di posisi pucuk begitu ya, menjadi pemimpin di IPCM sebagai perempuan di sektor yang lebih notabene-nya lebih sering dianggap laki-laki nih ya, sektor jasa pandu kapal ini. Tantangan yang paling signifikan Bu terhadap yang Ibu alami selama ini, perempuan memimpin industri yang biasanya dikenal laki-laki banget nih, seperti apa sih Bu? Tantangannya ya, tantangannya nih kalau saya mencoba merefleksikan pada apa yang saya alami sendiri gitu ya. Begitu pertama kali saya di-assign ke perusahaan ini, yang memang mayoritasnya laki-laki. Kalau zaman sekarang persentase sudah bertambah, walaupun baru 12% yang perempuan, sisanya laki-laki. Tapi kalau dulu lebih sedikit lagi. Pada saat pertama kali saya bergabung, jujur ada rasa ragu dalam hati kecil saya, apakah saya mampu gitu kan, dan apakah mereka mau menerima saya, di mana dominasi dari bisnis ini adalah laki-laki gitu. Jadi yang perlu kita hilangkan dogmanya dulu sebetulnya. Paradigma yang ada di diri kita sendiri bahwa kita masukin dunia laki-laki nih, apakah kita mampu, itu harus dihilangkan dulu. Dan kita mencoba, tentunya kita menyiapkan diri ya. Begitu kita masuk, supaya kita juga dianggap mampu, kita harus apa gitu kan. Ya kompetensi kita ya kita harus siapin semuanya gitu kan. Dan kemudian kita juga punya visi yang jelas untuk membawa perusahaan ini akan kemana, dan juga inklusifnya masuk saat ini setelah mulai berjalannya waktu sekitar 4 tahun yang lalu, itu kita berusaha untuk membuat wilayah atau wilayah kerja yang ada di IPCM ini secara inklusif, nyaman buat perempuan. Karena apapun juga perempuan dan laki-laki kan ada kodratnya ya. Jadi kalau di kapal-kapal itu banyak laki-lakinya. Sekarang saya lagi punya keinginan untuk punya kapal yang krunya ada perempuannya sih sebetulnya. Walaupun memang ada challenge-nya karena kapal tunda itu kan tidak besar ya. Di dalamnya pasti kita membutuhkan laki-laki. Nggak bisa kita isi kapal itu perempuan semua gitu kan. Krunya itu pasti harus mix. Nah, bagaimana nanti mereka berinteraksi, bagaimana kemudian kita menjaga semuanya tetap pada kitanya. Kita bicara tidak hanya dari sisi diskusi komunikasi antar pekerja, tapi kita juga bicaranya itu adalah masalah penyiapan lingkungan. Di kapal tunda ada kamar-kamar yang kemudian terbagi dari ada nakodanya dan kemudian ada krunya. Nah, kalau seandainya krunya itu adalah kebetulan perempuan kan juga nggak mungkin disatukan ya. Jadi kita emang harus menyiapkan banyak hal sih. Sisi regulasinya, sisi komunikasinya, penerimaan yang apakah teman-teman nanti yang ada di laut bersedia bekerja sama dengan para wanita yang ada di atas kapal mungkin. Kalau saat ini memang masih back office semua. Tetapi sebagai contoh walaupun back office, teman-teman yang pegang kru yang banyak itu perempuan gitu. Jadi sepertinya kita bisa meneruskan rencana untuk inclusivity perempuan di dunia marin yang dominasinya laki-laki. Oke baik Bu, tadi kan waktu 4 tahun yang lalu Ibu cerita masih sedikit banget perempuannya, bahkan mungkin Ibu satu-satunya gitu ya Bu ya. Kemudian sekarang sudah bertambah alhamdulillah gitu ya 12%. Itu kan artinya ada perpindahan begitu, dan biasanya perpindahan itu tidak mulus. Nah, yang tidak mulusnya itu seperti apa sih Bu, dan bagaimana cara Ibu untuk menavigasinya? Jadi memang saya pikir gender itu sebetulnya bukan isu. Yang isu itu adalah masalah kompetensi kita. Kalau seandainya mau laki atau mau perempuan, kalau dia masuk ke suatu lingkungan baru terus kemudian dia nggak kompeten, ya pasti sudah harus siap dengan tantangannya dari lingkungan yang merasa dia tidak cukup, dianggap tidak cukup mampu untuk di sana. Jadi buat para perempuan, pertama ya dogmanya atau stigmanya dihilangin dulu, dan kemudian ya itu tadi kompetensi. Jadi jangan kemudian merasa karena perempuan harus ada banyak excuse, itu juga nggak boleh gitu kan. Jadi membuktikan ya Bu ya, meskipun saya perempuan saya juga bisa gitu, saya justru, juga sekuat laki-laki. Oh bukan, beda ya. Kompetisinya juga bisa diadu gitu ya Bu ya. Bener, jadi mesti melihat ini sebagai peluang gitu untuk bisa membuktikan diri. Kalau anggapan bahwa laki-laki sama perempuan kemudian kompetensinya nggak sama, itu udah enggak gitu. Oke baik, jadi gender itu udah bukan isu lagi ya Bu ya. Gender bukan tapi isu. Kita sebagai perempuan wajib banget untuk menunjukkan kita juga punya kompetensi gitu ya. Baik Bu, pesan kuat Ibu nih untuk generasi-generasi muda
khususnya perempuan di Indonesia yang ingin meniti karir di sektor maritim atau industri tradisional yang tadi yang dominan laki-laki? Pesan moralnya pertama hilangin pemikiran bahwa laut itu miliknya laki-laki atau laut itu dominasinya laki-laki, itu hilangkan pemikiran dulu. Kemudian hadapi rasa takutnya, juga memberikan informasi yang cukup pada keluarga, karena sebenarnya keluarga itu juga penyokong utama loh. Seandainya ada orang tua gitu ditanya gitu mau jadi apa, jadi pelaut gitu, kadang-kadang yang kepikiran justru orang tuanya sendiri. Ini anak saya perempuan di laut sendiri, apakah dia akan aman? Nah, kalimat akan aman itu memang dogmatisnya karena di sana kebanyakan adalah laki-laki. Maka kalau kita perempuan emang mau serius mendapatkan peluang di sisi laut, di marine bisnis gitu ya. Pertama, tadi itu kompetensi gitu kan. Visinya harus jelas, jangan takut untuk memimpin dan mencoba hal baru. Gitu. Jadi ini adalah peluang yang bagus dan IPCM saya rasa dapat dijadikan contoh bagaimana keberagaman itu dapat menjadi kekuatan dari sebuah perusahaan. Dan kita tentunya mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi menjalankan program pemerintah untuk menjadikan maritim Indonesia berjaya.